Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tema puasa dan kejujuran. Puasa dan kejujuran. Karena kalau kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma fa ya ayyuhal wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan selalu memanjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang terus-menerus Allah berikan pada kita sekalian. Mudah-mudahan perjalanan pergantian hari-hari ini semakin kita lebih baik di dalam melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sambil kita niat i'tikaf di rumah Allah yang suci dan mulia ini, mari kita saling berbagi, saling tazkirah, saling mengingatkan diri dan Bapak Ibu sidang jamaah sekalian dan para pendengar dimanapun berada. Seperti kita sampaikan pada Ahad malam yang lalu, kita mengingatkan untuk ulang kaji beberapa hal kita sampaikan. Yang pertama, kita menyiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan Allah turunkan Al-Quran lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jadi penolong bagi umat dan hamba-Nya sekalian. Malam ini Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal kita lanjutkan dalam rangkaian puasa, tapi kita beri tema puasa dan kejujuran. Puasa dan kejujuran. Karena kalau kita lihat di dalam terminologi fikih, sama yasumu sauman, puasa itu adalah al-imsak, menahan diri. Dalam terminologi fikih sudah dibahas di dalam kitab-kitab fikih oleh para fuqaha, para ulama. Menahan, al-imsak anil muhtirat, menahan diri dari segala yang membatalkan ibadah puasa. Gak boleh makan, gak boleh minum, dan seterusnya. Dan ini Bapak Ibu sidang jamaah sekalian memberikan makna kedisiplinan.
dan juga sebuah nilai kejujuran yang ditanamkan oleh Allah lewat ibadah puasa yang kita lakukan. Ibadah-ibadah yang lain juga menanam nilai kedisiplinan, ya. Seperti salat kan disiplin juga. Semua itu ada nilai, ada filosofi, ada hikmah yang Allah berikan lewat setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita sekalian. Di dalam ibadah puasa ini, sejak sebelum terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita disuruh taat azas. Artinya nggak boleh melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ibadah puasa itu sendiri. Kan beda, kita jelaskan yang lalu, kalau salat kita mulai takbiratul ihram sampai salam 10 menit lah, atau lebih kurang 10 menit kita di dalam ta'abbud kepada Allah lewat salat. Tapi puasa ini sejak sebelum terbit fajar sampai terbenamnya matahari, berapa jam? 13 setengah jam atau 14 jam taruhlah. Kita nggak boleh melakukan hal-hal yang membuat batalnya ibadah puasa itu. Makan, minum, dan segala sesuatu yang mengurangi pahala ibadah puasa. Bekerja boleh, sambil kita puasa kita bekerja, tapi kita harus terikat dengan aturan syariat, menjaga diri dari hal-hal yang tidak dibenarkan selama kita menjalankan ibadah puasa. Disinilah sebuah kejujuran ditanamkan oleh ibadah puasa. Imsak kita atau tidak? Makanya Imam Al-Ghazali itu mengatakan puasa itu 1/4 sabar. Rasulullah juga mengatakan as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu setengah dari sebuah kesabaran. Imam Al-Ghazali mengatakan puasa itu 1/4 dari sebuah nilai kesabaran. Sabar. Kalau panas hari, sabar, haus, dahaga, mahal nilai. Nilai sebuah lapar, dahaga, nilainya mahal. Sabar itulah yang menantikan kita nanti diberikan tiket kunci masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung-tanggung diberikan oleh Allah. Karena itu Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan puasa itu ibadah rahasia. Sangat rahasia, ibadah rahasia. Jadi antara si A dan si B enggak tahu. Pas si A dengan si B puasa kan kita enggak tahu. Memang kita lihat enggak makan, enggak minum, tapi apakah dia puasa? Tapi beda dengan salat, orang bisa melihat kita, oh dia sedang salat. Tapi kalau puasa kan orang enggak tahu. Diajak minum, kita enggak usah lah, silakan terus minum. Dan kita enggak perlu diberitahukan juga bahwa kita puasa. Misalnya puasa sunat, karena dia rahasia, ibadah yang sangat rahasia, hanya Allah dan diri kita yang tahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali yang pertama mengatakan puasa itu ibadah yang sangat rahasia.
Di depan kita ya nggak makan minum, tapi di belakang kita, di rumah, di kamarnya, nanti minum, nanti makan, dan sebagainya. Sangat rahasia. Yang kedua, bisa menundukkan segala hawa nafsu syaitaniyah dengan pengaruh duniawi, materialis, ya, kesenangan. Kita sekat, kita proteksi diri dengan makan. Kalau hari ini kan, kalau warung terus dibuka, berapa warung di Banda Aceh ada yang tertutup, ada yang terbuka, ya. Mana dibuka, mana orang banyak di warung makan, minum dan sebagainya. Tapi ketika Ramadan nggak boleh. Kita menahan diri al-imsak tadi, ya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu mengalir bersama darah. Makanya Rasulullah mengatakan untuk memproteksi keluasan syaitan itu adalah dengan lapar, dengan dahaga. Mati konyol syaitan itu kalau enggak kita makan. Berapa kali makan hari-hari? Satu hari berapa kali makan? Walaupun di rumah sudah makan, nanti sampai di kantor makan lagi. Ada warung, mau mana sekarang ada warung sebagai. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya Allah mengetahui ma fi anfusikum, apa yang ada dalam dirimu sendiri. Maka jaga, hindari, waspada, ya. Kita jaga semuanya. Allah tahu dalam hati kita, tahu apa yang kita rasakan dalam hati kan, walaupun diri kita, tapi Allah tahu dalam diri kita. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejujuran, puasa mendidik kita sebuah kejujuran. Jujur mudah diucapkan, ucapan yang indah. Jujur itu kan indah. Dalam bahasa Arab, as-siddiq, sidqun. Indah sekali didengar kejujuran. Tapi tak seindah itu untuk mengamalkan sebuah kejujuran. Banyak hari ini, berapa persen umat Islam yang jujur, yang amanah, apalagi amanah, saya kira sangat langka, sangat langka. Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ada orang mengatakan jujur itu dimulai dari warung kopi, padahal tidak. Gak ada di warung kopi jujur. Ada orang yang minum makan terus keluar gak bayar, atau makan dua kue dibilang satu kue. Ada di warung kopi itu jujur. Tapi kejujuran itu adalah dimulai dari hati. Kejujuran itu dari hati, kan dari warung. Ada orang yang disumpah pun belum tentu dia jujur dalam melaksanakan tugas. Berat amanah itu sebagainya. Hari ini sudah ditayangkan hasil pesta demokrasi pemilu. Ternyata banyak orang yang tidak jujur. Tapi kalau nggak jujur di mana-mana, nggak jujur kan nggak indah hidup ini. Tapi kalau di mana-mana jujur, kita mulai ya indah sekali hidup ini, nyaman rasanya. Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya jujur ini sebuah nilai abstrak, nggak bisa dibuat-buat ya.
Tapi memang itu sudah tertanam dalam sanubari hati yang ikhlas melakukan sesuatu ya. Demikianlah Bapak Ibu sidang jamaah ya. Jujur sejalan dengan ucapan antara perbuatan dan perkataan. Maka di dalam Al-Quran Allah itu dengan sangat tegas, mudah kita pahami. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu mengatakan padahal kamu tidak melakukannya? Kan ini yang banyak terjadi hari ini. Orang mudah mengatakan, tapi apa yang dia katakan itu sulit untuk diamalkan, diimplementasikan. Tidak mudah Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak sejalan antara ucapan dan perbuatannya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, kehinaan diberi label oleh Allah kabura maqtan. Kalau kita lihat dalam tafsir, malah lebih buruk dari perbuatan fahisyah yang mengatakan tidak melakukan sesuai dengan ucapannya, kabura maqtan, kehinaan, lebih buruk dari perbuatan fahisyah zina itu sendiri. Nauzubillah min zalik. Jadi kabura maqtan indallah, di sisi Allah, orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak sesuai dengan perbuatannya. Begitu kan sangat gamblang dan tegas ya, mudah dipahami ya. Dan di sini menunjukkan sebuah amanah yang nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ibadah puasa juga dilarang berbohong, berdusta, kan enggak boleh. Kita tanam nilai persiapan menyambut sebuah nilai perintah Allah lewat ibadah puasa Ramadan. Jangan berbohong, jangan berdusta, jangan mengumpat, jangan mencaci, tidak boleh hasad, tidak boleh iri, tidak boleh mengambil milik orang lain. Ditanam nilai sebuah kejujuran as-siddiq. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Al-Hakim, jaminkanlah kepadaku 6 perkara dari diri kalian, niscaya aku menjamin bagi kalian surga Allah. Berarti tinggi ya nilai dari sebuah kejujuran. Siddiq, sebuah nilai kejujuran. Jaminkanlah kepadaku 6 perkara dari diri kalian, niscaya aku menjamin bagi kalian surga Allah untukmu. Ada 6. Yang pertama, as-sidqu iza hadastu. As-sidqu iza hadastu, jujur apabila kamu berbicara, kata Rasul. Jujurlah dalam berbicara. Ada organ indera lidah, mulut,
diberi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara, nah jujur, jangan menipu orang, menipu diri sendiri. Kita katakan yang benar, apa yang kita tahu ya kita katakan. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi munafik, iza hadasa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Orang munafik itu kan 3 kriteria besar itu kata Rasulullah. Kalau dia berbicara, berdusta. Jangan berdusta. Kalau dia dipercayai, diamanahkan, dia berkhianat. Berkhianat terhadap diri, terhadap umat, terhadap orang lain, terhadap Allah sendiri dan Rasul. Jadi itu tanda-tanda orang munafik. Asdiqu idza hadastu. Jujurlah apabila kamu berbicara yang berdusta. Maka ada orang di masa Rasulullah mengadu, dia taubat, seorang pencuri ulung ya. Dikenal si A itu di mana-mana dikenal dia pencuri, penzina, pemabuk ya. Dia suatu hari ingin taubat, melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nasihati saya mau taubat ya Rasulullah dari perbuatan maksiat selama ini. Tapi Rasulullah, nasihat Rasulullah hanya satu, boleh. Tapi satu tausiah nasihat Rasulullah kepada pencuri ini, penjahat ini, jangan berdusta, jujurlah kamu. Kalau itu bisa, pasti kamu akan berubah, taghyir dari penjahat jadi orang yang baik. Dari melakukan kemaksiatan sebelumnya akan jadi melakukan yang ma'ruf sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berat juga dipikir. Kata Rasulullah, jangan berdusta, jangan bohong, jujur. Itu saja yang dinasihati Rasulullah. Suatu saat dia terbetik lagi ingin mencuri barang orang. Teringat pesan Rasulullah, kalau nanti ditanya saya mencuri lagi, saya pasti berbohong. Pasti saya katakan tidak mencuri, padahal saya mencuri. Dengan alasan tausiah Rasulullah, jangan berbohong, jangan berdusta, dia menjadi orang yang baik. Tak lagi berbuat jahat. Satu saja nasihat, jangan berbuat. Pak Ibu sedang jamaah yang dilakukan. Jaminan Rasulullah yang kedua, wa aufu idza wa'antum, penuhilah olehmu apabila kamu berjanji. Ada janji, al-wa'du dainu, janji itu utang. Kalau kita ada utang sampai jatuh tempo, kita ingat bayar. Rasulullah juga pernah berutang sama orang lain, tapi Rasulullah sebelum jatuh tempo besok, hari ini sudah datang kepada yang meminjamkan untuk bayar utang. Utang itu kan nggak boleh dibawa sampai mati. Ketika seseorang dilepaskan, diantar ke kubur, dinasihati. Kalau ada utang piutang yang belum dibayar, lapor sama keluarga, ahli waris, supaya diselesaikan oleh ahli waris. Kalaupun tidak, nanti kalau masih ada hartanya sebelum dibagi warisan, itu juga diselesaikan dulu utang. Kalau ada utang piutang dengan orang lain, jangan bagi harta dulu, selesaikan utang. Si main ada utang tapi belum dilunasi, ambil dari hartanya, nanti baru dibagi harta warisan. Jadi wa'ufu iza wa'antum, penuhi
apabila ada janji terhadap orang lain. Apa janji? Sebagai berat juga janji, apalagi kampanye yang lalu janji-janji kan berat itu. Berat untuk melakukan itu semuanya sebagainya. Jadi mudah-mudahan walaupun belum final suaranya, tapi sudah ada baring-baring orang yang bisa lolos, paling legislatif, presiden dan sebagainya, sudah ada. Semua itu kan akhirnya kan tawakal setelah ikhtiar, berdoa, usaha, ada hasil yang baik, bersyukur kan. Kalau juga belum, sabar. Wala tayasu min rahmatillah likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jangan berputus asa kalau kali ini belum lolos, belum ada rezeki kan. Sabar. Tapi juga jangan euforia yang lolos ke DPRK, DPRA, DPR RI misalnya. Tapi bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jaminan yang ketiga kata Rasulullah, wa addu idza tamantum, tunaikan apabila kamu dipercayai orang, apakah secara individual, person, atau dipercaya oleh rakyat, atau amanah, mengemban amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, tunaikan semua yang diamanahkan oleh rakyat kepada kita sekalian. Kalau enggak nanti kan jadi sebuah mas'uliyah, pertanyaan. Jadi nanti kan ada mas'uliyah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu nanti akan jadi catatan kepada kita sekalian. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu Allah akan mengunci, menutup rapat mulut ini dikunci nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berbicara wa tukallimuna aydihim, yang berbicara itu tangan ini. Maka tangan ini disuruh banyak memberi yang baik, mengambil yang baik, yadun mu'tiyah, mengambil yang baik, tapi nanti juga memberi yang baik pada orang lain. Sedekah kita, infak kita, wakaf kita, atau mengeluarkan zakat harta sampai hul dan nisab pada yang berhak menerima. Jadi seperti itu kita menunaikan apa yang dipercaya kepada kita sekalian. Itu jaminan Rasulullah yang ketiga. Jaminan Rasulullah yang keempat itu mendapat surga. Wahfadhu furujakum, menjaga kehormatan, kita diri masing-masing. Makanya ada ayat Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisan syatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali kamu mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang sangat keji. Sebelum mendekati kan bagaimana menutup sadu dari supaya tidak mudah terjadi perzinaan, akan dijaga yang mahram. Boleh beda jenis karena dia mahram,
Yang bukan mahram harus jauh-jauh, nggak boleh dekat. Lain jenis yang bukan mahram, nggak boleh di warung yang bukan mahram duduk satu meja, kecuali dengan mahramnya, istrinya, anaknya, adiknya. Tapi yang bukan mahram itu wala taqrabuz zina, sadu zari, kemudian menutup aurat, celah-celah untuk godaan syaitan duniawi ini, tutup aurat. Pakaian pun jangan tasyabuh dengan pakaian-pakaian yang non muslim, nggak boleh ketat, kan gitu. Nggak boleh menyerupai minhum non muslim. Kita ada aturan dalam berpakaian, tutup aurat. Laki-laki tutup auratnya dari pusat sampai ke bawah lutut. Itu ketentuan syariat. Laki-laki bedsheet jangan juga. Laki-laki jauh pasai hana pakaian badan, jangan juga. Tapi kalau di rumah mungkin kan pusat sampai bawah lutut, itu aurat laki-laki. Kalau aurat perempuan ya seluruhnya, seperti tutup aurat di dalam salat. Yang nampak hanya wajah dan dua telapak tangan. Kan gitu syariat, aturan syariat. Tapi sekarang ini kan tidak lagi, di mana-mana seperti nggak ada urusan. Anda urus sendiri, itu urusan saya dan sebagainya. Mana pakaian laki-laki yang sudah dewasa pakai di atas lutut, itu sudah menampakkan aurat pada publik, pada orang lain sebagainya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan Rasulullah yang kelima, wa ghaddu absarakum, menundukkan pandangan mata. Bukan enggak boleh melihat, tapi membatasi pandangan. Kalau memang bukan mahram kita, jangan berulang kali melihat orang lain lawan jenis, enggak boleh. Makanya dalam pendekatan kesufian, kalau puasa itu kan mata dijaga, ainun, telinga, uzunun dijaga, jangan mendengar qauludzur, ucapan-ucapan palsu dari orang lain kan. Maka ketika puasa ini kan disuruh steril betul-betul, itu steril. Mata jaga, telinga dipelihara, dengar yang baik, lidah, lisan jaga, jangan fitnah, berzikirlah saja. Puasa itu steril betul-betul. Kemudian yadun, tangan, memberi yang baik, mengambil yang baik. Mulut, jangan makan rezeki yang haram. Rijul, kaki, jaga tidak ke tempat maksiat. Hati, kalbun, supaya itu tetap bersih, scan hati. Jadi pendengaran bukan hanya ucapan, tapi juga pendengaran disuruh jaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sumta fal yasum sam'aka wa basaraka wa lisanika anil kadzib. Apabila kamu berpuasa, kata Rasulullah, berpuasalah juga pendengaran, puasa juga penglihatan, puasa juga lisanmu, kata Rasulullah, dari berdusta. Begitu sterilisasi penanaman nilai sebuah kejujuran. Jaminan Rasulullah yang terakhir, wa kaffu aydiyakum, tahallah dua tanganmu
jangan mengambil bukan milikmu, jangan memukul orang, jangan memberikan sesuatu yang tidak halal kepada orang lain dari sumber-sumber rezeki judi misalnya, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan iman, nilai-nilai memelihara diri dan juga keluarga kita. Mari kita jaga wiqayah ku anfusakum wa ahlikum. Nah, peliharalah dirimu dan jaga pula keluargamu dari api neraka. Mudah-mudahan Allah meridai, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk hidayah kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita diantarkan oleh Allah kepada bulan suci Ramadan. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين.